Jalanan yang menurun panjang ketika kondisi rem itu digunakan terus-menerus membuat kampas rem jadi panas, itu juga bisa terjadi blong. Kemudian muatan yang berlebihan dari truk yang di atas kemampuan maksimal yang sudah dirancang untuk truk tersebut juga bisa membuat sistem pengereman lebih cepat panas dan akhirnya blong. Dan kalau benar dugaan polisi bahwa ini adalah rem blong, dan apalagi kalau misalnya rem blongnya itu terjadi karena kurangnya perawatan atau pemakaian suku cadang yang tidak sesuai dengan standarnya, justru malah supir di sini bisa dianggap sebagai salah satu korban juga, kalau benar. Oke, baik kalau begitu Mas Fitra, saya pindah dulu, sudah ada narasumber lainnya yang bergabung bersama kita, yakni kakak sepupu korban meninggal dunia, yaitu ada Mbak Tuti Nurmayanti di sini. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Truk di jalan raya adalah truk yang biasa kita lihat, dan kebanyakan dari truk tersebut memiliki fitur pada umumnya. Kenapa demikian? Ya karena kebanyakan truk jalan raya hanya memiliki satu fungsi, yaitu mengantarkan logistik, apapun itu. Namun semua ini berbeda ketika kita mau ngomongin truk tambang, yang mana truk tambang walaupun memiliki bentuk yang hampir mirip seperti truk jalan raya terkadang, sebenarnya truk tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan daripada truk jalan raya. Bahkan bisa dibilang truk batubara sangat canggih. Kenapa? Ya tentu aja karena truk batubara adalah truk yang dirancang untuk menghadapi beban besar dan medan berat yang tidak dapat ditangani oleh kendaraan biasa. Dalam operasi pertambangan, efisiensi waktu dan keselamatan pengangkutan menjadi hal yang sangat penting. Karena itu, truk batubara dilengkapi dengan fitur-fitur khusus yang meningkatkan performanya sekaligus memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengemudinya. Namun apa aja fitur khusus yang dimiliki truk batubara? Yang pertama tentu aja jumlah axle yang lebih banyak. Truk batubara biasanya memiliki konfigurasi axle yang lebih banyak dibandingkan truk biasa, yang berarti truk trailer yang digunakan untuk pertambangan bisa memiliki hingga 8 axle, tergantung pada jenis muatan dan ukuran kendaraan. Dan kombinasi yang umum digunakan adalah 3 axle pada bagian truk penarik dan 3 axle pada bagian trailernya. Ada juga sih konfigurasi yang lebih kompleks dengan tambahan axle yang dapat diangkat sesuai kebutuhan. Namun kenapa harus banyak? Tentu aja hal ini ada keuntungan dan tujuannya, yang mana keuntungan dari jumlah axle yang lebih banyak adalah distribusi beban yang lebih merata. Dengan beban yang didistribusikan secara lebih seimbang, resiko kerusakan pada ban dan suspensi dapat diminimalkan. Selain itu, axle tambahan juga dapat membantu menjaga stabilitas kendaraan saat melintasi jalanan yang tidak rata, seperti jalan tambang yang berlumpur atau berbatu. Kemudian gak hanya itu aja, truk tambang biasanya akan memiliki kursi yang bersuspensi. Emang iya? Kebanyakan sih gitu. Jadi, kenyamanan pengemudi truk batubara sangat penting karena mereka menghabiskan waktu berjam-jam di balik kemudi setiap harinya. Ditambah medan jalan yang ada di medan tambang tentu aja tidak rata. Dengan medan yang tidak rata, tentu aja ini dapat memberikan tekanan besar pada tubuh pengemudi. Dan untuk mengatasi hal ini, kursi pada truk batubara biasanya sudah dilengkapi dengan sistem suspensi yang dirancang untuk meredam getaran dan benturan. Tidak hanya itu aja, kursi bersuspensi ini juga dapat disesuaikan dengan berat badan pengemudi, sehingga posisi duduk tetap stabil meskipun kendaraan melaju di medan yang sulit. Dengan adanya fitur ini, resiko gangguan kesehatan seperti nyeri punggung dapat berkurang, dan pengemudi dapat berkendara lebih lama tanpa merasa cepat lelah. Dan kursi bersuspensi adalah salah satu contoh inovasi kecil yang memberikan dampak besar pada kenyamanan pengemudi. Ini berbeda dengan truk jalan raya. Kebanyakan dari truk jalan raya hanya mengandalkan suspensi utama mobil untuk meredam kejutnya. Terlebih lagi, ini adalah ruang lingkup tambang, yang berarti pekerjanya adalah bukan pekerja lepas, yang berarti juga semua kesehatan dan keselamatannya dijamin. Ini berbeda dengan truk yang ada di jalan raya pada umumnya. Kebanyakan supirnya ya supir lepas, yang berarti dapat proyek dan keuntungan lebih besar lebih penting daripada kenyamanan. Kemudian selain itu, semua fitur yang hanya dimiliki truk batubara adalah indikator mur roda. Truk batubara, seperti yang kita tahu, mereka akan membawa beban yang sangat berat, yang berarti setiap komponen kendaraan harus berada dalam kondisi terbaik, termasuk mur roda. Jika mur roda longgar, resiko kecelakaan seperti roda yang terlepas bisa meningkat, terutama saat truk melintasi medan yang menantang. Dan untuk mencegah hal ini, truk batubara sudah dilengkapi dengan indikator mur roda.
Dan indikator ini biasanya berbentuk plastik berwarna terang, seperti kuning atau orange, yang dipasang pada setiap roda. Jika mur mulai ronggar, indikator akan berputar dan menunjukkan perubahan posisi yang dapat terlihat dengan mudah oleh pengemudi atau mekaniknya. Menariknya, dengan adanya fitur ini, pengemudi dapat mendeteksi potensi masalah pada roda sejak dini, sehingga perawatan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih serius. Kemudian selain itu, ada fitur yang bernama radio CB atau Citizen Band. Di dalam lingkungan pertambangan yang luas, komunikasi antara pengemudi truk sangat penting untuk memastikan operasi berjalan lancar. Oleh karena itu, truk batubara dilengkapi dengan radio CB atau Citizen Band, atau yang sering disebut radio RT atau radio truk. Dengan radio CB, pengemudi dapat saling berkoordinasi untuk menghindari kemacetan di jalur tambang, memberikan peringatan tentang kondisi jalan, atau sekedar berkomunikasi untuk menjaga kewaspadaan. Selain itu juga, kabin truk batubara juga biasanya lebih nyaman daripada kabin truk pada umumnya. Bahkan banyak yang bilang truk batubara menjadi rumah kedua bagi pengemudinya. Kenapa bisa? Ya karena beberapa truk sudah dilengkapi dengan tempat tidur yang nyaman, televisi, konsol game, lemari es, dan microwave. Dengan fasilitas ini, pengemudi dapat beristirahat dengan baik di sela-sela waktu kerja. Selain itu juga, kabin truk juga dirancang untuk mengurangi kebisingan dari mesin dan lingkungan luar, sehingga pengemudi dapat merasa lebih rileks selama pekerjaan panjang. Namun di luar dari kenyamanan yang diberikan, keamanan pertambang juga lebih tinggi daripada truk yang lain. Dan salah satunya adalah di sistem jadi saat ini truk batubara tidak hanya menggunakan dan kaki seperti Iya, mana kurang itu kan anak kamu ini. Tidak ada nyawa itu. dan medan tambang yang biasanya Kamu tidak makan dulu kan? jika medannya seperti itu, menggunakan kaki salah satu menyebabkan kampas rem overheat dan kegagalan. Bunting apa sih? Oleh karena itu, Nak bunting lah bang. biasanya akan dilengkapi Ya, itu dengan enak. sistem pengereman tambahan seperti engine brake, exhaust Kalau kamu brake, tidak ada atau lagi retarder. bunting ya sudah. Untuk engine brake, tentu aja seperti namanya yaitu memanfaatkan kompresi mesin untuk membantu memperlambat kendaraan. Enggak dulu guys. Bekerja dengan menghalangi